Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Najib. Dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas fungsi dan peran akal dalam jiwa manusia. Sebelum itu, pernahkah kita tersadar bahwa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita berupa akal pikiran dan hati yang sempurna? Kemudian kita sering mengganggu pikiran dan hati kita sendiri di sisi yang lain. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita terlalu memikirkan sesuatu yang jelas-jelas belum datang kepada kita dan kita sudah memikirkannya saat itu. Mungkin inilah yang sering kita rasakan dan itu adalah gangguan dalam psikologis dan jiwa manusia. Kemudian saya mengawali dengan sebuah karya yang berjudul Islam Tuhan, Islam Manusia, yang dituliskan langsung oleh cendekiawan Muslim Indonesia, seorang intelektual dan seorang filosof yang bernama Dr. Haidar Bagir. Pada bab ke-7, beliau menyatakan beragama dengan akal. Dalam tulisannya, Dr. Haidar Bagir mengutip sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama seseorang yang tidak menggunakan akal. Dalam terjemahan dan penafsiran dari Dr. Haidar Bagir bahwa akal dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ro'yu. Ro'yu ini kemudian diartikan dengan opini atau penalaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan reason. Ini yang disebut dengan akal. Namun terjemahan atau penafsiran yang lain, ada istilah akal dan ada istilah akal budi. Akal budi ini bagi Dr. Haidar Bagir diartikan atau diistilahkan dalam bahasa Inggris dengan intellect yang mengandung makna intuisi atau hati dalam jiwa manusia. Seringkali kita mendengar ya dengan populer istilah ro'yu ini sering dipakai oleh para fuqaha, para ahli fikih atau dipakai dalam nalar teologi, akidah dan juga filsafat. Namun di sisi yang lain, istilah akal budi juga sering dipakai oleh orang-orang, para cendekiawan Muslim yang mendalami ilmu tasawuf atau ilmu kebatinan atau biasa kita istilahkan dengan dimensi spiritual dalam jiwa manusia. Berbicara akal budi berarti kita sedang berbicara tentang intuisi. Berbicara tentang hati, maka kita sedang berbicara dimensi spiritual manusia. Sahabat-sahabat semuanya, ternyata hal ini mengingatkan kepada kita pada satu karya yang dituliskan oleh Al-Imam Syahid Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Syah Ramadan Al-Buti menuliskan dalam karyanya yang berjudul Al-Hubbu fil Qur'anil Karim wa Daurul Hubbi fi Hayatil Insan. Bagaimana rasa cinta itu tumbuh dalam jiwa manusia dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sahabat-sahabat semuanya, pada halaman ke-113 dalam kitab ini, Syekh Ramadan Al-Buti menyatakan dalam redaksinya dengan kalimat al-aqlu masdarul iman wal hubbu masdarul iltizam. Sebenarnya akal manusia adalah sumber daya yang paling kuat dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta yang tumbuh dalam jiwa manusia itu adalah sebuah keharusan yang ada dalam kehidupan kita semua. Kemudian ada dua faktor penting yang menjadi penopang antara akal dengan hati tersebut. Apa dua faktor ini? Dua faktor ini adalah keimanan dan amal saleh. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersembahkan surga Firdaus kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia yang lain. Kemudian Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan pahala kebaikannya. Sahabat-sahabat semuanya, hal ini juga mengingatkan pada kita tentang makna keimanan dan amal soleh yang sebenarnya. Dan apa yang dimaksud dengan iman yang tadi sudah kita katakan. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, fa'ammal maqsudu bil iman fahuwa ayyahtadina al-aqlu jaziman jami'a haqa'iqil imani billahi tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, seseorang yang hendak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya menurunkan akalnya terlebih dahulu. Karena sisi dan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah level tertinggi dalam kehidupan manusia. Kemudian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Wa ammal amalus soleh, kata Syekh Ramadan Al-Buti, fahuwa sulukul ladzi yanbathiqu an haqa'iqil imani wastilaiha 'alal aqli. Ada posisi tertinggi ya, setelah akal manusia ini kemudian berada dalam jiwa manusia. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa nalar atau akal adalah posisi tertinggi dari segala-galanya. Namun di atas akal ada yang namanya amalus saleh. Posisinya untuk apa? Untuk mengetahui hakikat keimanan kita yang benar-benar akan kita ketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, Syekh Ramadan Al-Buti dan kita semuanya tidak bisa memungkiri bahwa anna masdarul imani billahi tabaraka wa ta'ala, sumber bagaimana kita bisa percaya dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat-syariatnya adalah bisa diketahui dengan al-idraku biwasitatil aql. Diketahui dengan perantara akal yang sudah diberikan anugerah yang sangat luar biasa ini kepada seluruh umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenapa amal soleh menjadi posisi tertinggi setelah akal? Karena fa'amal amalus soleh fasabiluhul hub. Karena ketika seseorang ditakdirkan menjadi baik, ketika seseorang diarahkan untuk bisa berbagi, untuk bisa saling menghormati, untuk tidak merendahkan orang lain, untuk bisa memberikan kasih sayang kepada sesama umat manusia, apa jalur yang ditempuh? Ternyata Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, fasabiluhul hub, jalannya adalah cinta itu sendiri yang tumbuh dalam jiwa manusia, bukan akal. Maka setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari video yang singkat ini, arti akal atau fungsi akal dalam jiwa manusia dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan rasa cinta yang begitu amat mendalam kepada Sang Khalik. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran wa dumtum fil harakati wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.